Salam pemirsa, 17 Juni 2025, ketegangan di Timur Tengah semakin membara setelah Israel secara terbuka mengerahkan salah satu senjata paling mematikan dalam arsenal militernya, bom penghancur bunker. Langkah ini diambil setelah serangkaian serangan udara presisi yang menghantam infrastruktur strategis Iran, baik di permukaan maupun di bawah tanah. Serangan bertubi-tubi, Iran kaget dengan kehebatan teknologi Israel. Keesokan harinya setelah serangan awal, masyarakat Iran sempat menenangkan diri dengan keyakinan bahwa hanya pangkalan militer di permukaan yang hancur, sementara fasilitas rahasia bawah tanah yang tersembunyi di balik lapisan batuan pegunungan masih utuh dan aman. Namun harapan itu buyar seketika. Israel, tanpa banyak basa-basi, menunjukkan keunggulan teknologinya dengan meluncurkan bom penghancur bunker, senjata yang dirancang khusus untuk menembus perlindungan beton dan batuan sebelum meledak di target yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Bom jenis ini dikenal mampu menghancurkan fasilitas strategis, termasuk pangkalan militer, markas komando, serta pusat komando bawah tanah yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir pertahanan Iran. Tidak berlebihan jika sejumlah analis militer dunia menyebut, kemampuan Israel dalam operasi serangan pemenggalan dan penghancuran target bawah tanah sangat sulit ditandingi negara manapun. Bahkan jika Israel mengklaim mereka nomor 2 dalam hal keahlian semacam ini, barangkali memang belum ada negara lain yang pantas mengaku sebagai nomor 1. Gelombang serangan kilat, jenderal hingga menteri Iran tewas. Serangan kilat Israel benar-benar menciptakan teror di jantung kekuasaan militer Iran. Pada gelombang serangan pertama saja, 3 jenderal utama militer Iran langsung tewas di lokasi. Tidak berhenti di situ, rentetan serangan lanjutan juga menewaskan lebih dari 20 petinggi militer penting lainnya. Hantaman bom bunker yang akurat membuat struktur komando Iran mengalami kelumpuhan mendadak. Sementara itu, korban di jajaran elit militer Iran terus bertambah, baik kepala maupun wakil kepala Garda Revolusi Iran IRGC turut menjadi korban. Bahkan Kepala Polisi Nasional Iran juga dilaporkan tewas akibat ledakan dahsyat tersebut. Sumber-sumber intelijen menegaskan bahwa operasi kali ini memang secara spesifik menargetkan tokoh-tokoh sentral di lingkaran pertahanan dan keamanan Iran. Tujuannya jelas, memotong mata rantai komando, memperlemah moral pasukan, serta mengirimkan sinyal tegas bahwa tak ada tempat aman, bahkan di balik benteng pegunungan sekalipun. Panik melanda, Iran diteror ketakutan. Situasi di internal Iran pun berubah drastis. Warga, khususnya mereka yang berprofesi di lingkungan militer dan pemerintahan, hidup dalam suasana mencekam. Media sosial Iran dibanjiri komentar penuh kecemasan. Banyak netizen menggambarkan perasaan tertekan karena melihat para pemimpin dan petinggi militer disingkirkan satu persatu dengan sangat cepat dan tanpa perlawanan berarti. Seorang pengamat dari Teheran menulis, "Setiap malam kini berubah menjadi malam yang panjang dan penuh ketakutan bagi siapapun yang pernah terlibat di lingkaran dalam rezim. Para pejabat yang tersisa pun dikabarkan memilih menghindari tempat-tempat umum, bahkan membatasi aktivitas dan komunikasi demi menghindari deteksi." Teknologi bom penghancur bunker, ancaman global. Keberhasilan Israel dalam menggunakan bom penghancur bunker di Iran ini menegaskan posisi Israel sebagai salah satu kekuatan militer paling maju di dunia, terutama dalam hal teknologi persenjataan. Bom penghancur bunker, yang sebelumnya hanya diduga dimiliki oleh segelintir negara, sekarang telah dibuktikan efektivitasnya secara nyata di lapangan. Senjata jenis ini tidak hanya menebar teror psikologis di kalangan musuh, tetapi juga sekaligus mengirim pesan ke seluruh kawasan bahwa Israel mampu menembus pertahanan impenetrable manapun, termasuk bunker dan fasilitas nuklir bawah tanah yang selama ini dianggap kebal dari serangan konvensional. Dampak strategis, Iran terpojok, dunia cemas. Kehilangan puluhan petinggi militer dan pejabat penting dalam waktu singkat jelas menjadi pukulan telak bagi struktur pertahanan Iran. Selain melemahkan koordinasi internal, serangan ini juga diyakini meningkatkan risiko kekacauan dan perebutan kekuasaan di lingkaran elit pemerintahan Iran. Negara-negara di kawasan dan dunia internasional pun memperlihatkan perkembangan ini dengan sangat serius, khawatir situasi bakal semakin tak terkendali dan meluas ke konflik regional yang lebih besar. Kesimpulan, penggunaan bom penghancur bunker oleh Israel menandai babak baru dalam eskalasi konflik di Timur Tengah. Dengan kemampuan menembus pertahanan terdalam musuh, Israel berhasil mengguncang fondasi militer Iran dan menciptakan gelombang ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dunia kini menanti apakah serangan ini akan menjadi awal dari krisis yang lebih besar atau justru mendorong upaya diplomasi guna mencegah bencana kemanusiaan lebih luas. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.